Mengingat masa kecil dulu, saat saya masih di bangku sekolah, di dalam buku IPS mata pelajaran sejarah tidak pernah dijelaskan bahwa orang yang mengelilingi dunia pertama kali adalah orang Maluku. Sebelum kita melanjutkan konten ini, mari tekan dulu tombol loncengnya agar saya semangat untuk melanjutkan video ini. Hendrik Maluku merupakan seorang pemuda asal Indonesia yang tercatat sebagai pengeliling dunia pertama dalam sejarah. Hendrik berasal dari Ambon, Maluku, dan memulai pelayaran pertamanya dari daerah kelahirannya itu pada tahun 1503. Namun, sejumlah sejarawan memiliki pendapat yang berbeda mengenai asal-usul Hendrik. Ada yang menyebutkan dia berasal dari Malaka, Sumatera, Maluku, serta dari Cebu. Namanya Henrique Maluku kadang juga disebut juga Henrique El Negro dalam bahasa Portugal. Dalam bahasa Spanyol disebut Enrique El Negro. Ada juga yang menyebutkan Enrique de Malaga atau Enrique de Muluka. Enrique Maluku merupakan pemuda keturunan Melayu. Dia ikut serta dalam ekspedisi pelayaran Ferdinand de Magellan, penjelajah asal Eropa yang memiliki misi mengelilingi dunia. Enrique Maluku bergabung dalam misi Magellan usai dibebaskan sebagai budak dari rampasan perang di Malaka. Dalam ekspedisi itu, Enrique Maluku menjadi orang pertama di dunia yang berhasil mengelilingi dunia. Misi pelayaran yang dilakukan Enrique Maluku dan Magellan saat itu juga melibatkan seorang navigator asal Spanyol, Sebastian de Elcano. Meski berada dalam ekspedisi yang sama, pada saat itu sebenarnya Ferdinand de Magellan, Sebastian de Elcano, dan Enrique Maluku mulai perjalanan mengelilingi dunia dengan titik mulai yang berbeda serta pencapaian yang berbeda juga. Dikutip dari sebuah buku yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Enrique Maluku karya Helmi Yahya dan Reinhard C. Tawas yang terbit tahun 2014. Disebutkan bahwa Magellan memulai perjalanan keliling dunianya saat dia diutus oleh Alfonso de Albuquerque dalam misi penaklukan Malaka. Magellan saat itu berlayar melalui Laut Cina Selatan, terus ke utara Kalimantan, mencapai Brunei, lalu kembali ke Malaka. Sementara itu, Enrique mulai perjalanan keliling dunia. Pada saat itu, dia berlayar dari Ambon menuju ke Palembang pada tahun 1503. Enrique saat itu sempat menetap di Palembang sebelum akhirnya kembali ke Malaka. Sedangkan Elcano mulai perjalanan keliling dunia dalam ekspedisi pelayaran menuju Pulau Rempah-Rempah bersama Magellan dan Enrique Maluku pada 20 September 1519. Ekspedisi yang dilakukan pada saat itu untuk menemukan Maluku yang dikenal sebagai Pulau Rempah-Rempah. Pada masa itu, Maluku yang dikenal kaya akan rempah-rempah menjadi tujuan para penjelajah Eropa karena merupakan komoditas yang mahal bagi bangsa Eropa. Para penjelajah Eropa berusaha menemukan Maluku melalui jalur laut untuk memperoleh rempah-rempah secara langsung dari asalnya. Upaya Magellan mencari dukungan untuk memulai ekspedisi. Ferdinand Magellan yang merupakan seorang bangsawan dan navigator Portugal pada mulanya berniat melakukan ekspedisi dengan meminta dukungan dari rajanya, yaitu Manuel I. Namun, Raja Manuel I menolak memberi dukungan dan menilai rute pelayaran Magellan spekulatif karena berbeda dari rute yang sudah dirintis Vasco da Gama sebelumnya. Meskipun menolak usulan tersebut, Raja Manuel I kala itu mengizinkan Magellan untuk menawarkan usulannya ke tempat lain. Peristiwa itu terjadi pada bulan September 1517. Akhirnya, pada Oktober di tahun yang sama, Magellan pergi ke Sevilla dan menjadi warga negara Spanyol. Pada saat itu, Magellan berupaya meyakinkan Raja Charles I yang menjadi raja baru Spanyol kala itu untuk mendukung proyek pelayarannya menuju Pulau Rempah-Rempah. Untuk lebih meyakinkan Raja Charles I, Magellan lalu membawa Enrique
yang sangat memahami rute Hindia. Bukan hanya rute, tapi Enrique juga memahami adat istiadat serta menguasai berbagai bahasa termasuk Portugal dan Spanyol. Atas kepiawaiannya, Enrique Maluku menjadi sosok yang sangat dibutuhkan oleh Magellan untuk mewujudkan impiannya menemukan Maluku dari rute barat. Selanjutnya, persiapan ekspedisi. Setelah mendapatkan dukungan dari Raja Charles I, maka dimulailah persiapan ekspedisi tersebut. Kerajaan lalu mempersiapkan 5 kapal dengan ukuran yang relatif tidak terlalu besar agar mudah untuk bermanuver, tapi cukup kuat untuk mengarungi ombak dan badai di lautan. Kapal-kapal tersebut ditambah dengan berbagai meriam serta dilengkapi bekal makanan yang cukup untuk 2 tahun. Dalam proyek pelayarannya menemukan pulau rempah-rempah tersebut, Raja Charles I menugaskan 237 pelaut untuk ikut berlayar bersama Magellan. Adapun 5 kapal yang digunakan dalam ekspedisi tersebut yaitu Trinidad, San Antonio, Conception, Victoria, dan Santiago. Kapal Trinidad sebagai kapal flagship menjadi kapal yang ditumpangi Magellan dalam ekspedisi tersebut. Armada Maluku, sebutan untuk Armada Magellan, berangkat dari Sevilla pada tanggal 10 Agustus 1519. Armada ini berlayar melalui sungai yang bernama Guadalquivir menuju pantai Sanlúcar de Barrameda. Kapal-kapal tersebut mulai berlayar dari Sanlúcar de Barrameda memasuki Samudra Atlantik pada 20 September 1519. Perjalanan yang panjang yang dilalui dalam ekspedisi tersebut tak lepas dari sejumlah peristiwa-peristiwa yang mencekam. Bahkan baru 6 hari berlalu usai kapal meninggalkan pelabuhan, Magellan menerima surat yang menyebutkan bahwa beberapa kapten bersekongkol untuk membunuhnya. Armada juga sempat berhenti di Kepulauan Kanari untuk menambah perbekalan dalam kapal. Hal itu dilakukan usai Magellan menyadari bahwa para pemasok memperdayai mereka dalam hal jumlah bekal dan kualitasnya. Bahkan, Raja Portugal Alfonso I mengirimkan 2 armada untuk menghentikan dan menangkap Magellan bersama armadanya karena dianggap telah berkhianat. Untuk menghindari 2 armada utusan Portugis itu, Magellan pun memerintahkan armadanya untuk berlayar ke selatan sepanjang pantai Afrika. Pelayaran yang dilakukan, tak jarang armada tersebut dihadapkan dengan kondisi cuaca yang buruk berupa angin kencang hingga badai. Namun tak jarang pula, justru angin yang kencang memberikan keuntungan dan mempermudah perjalanan mereka menuju Pulau Rempah-Rempah. Pada Desember 1519, mereka juga sempat singgah di sebuah tempat. Tempat tersebut saat ini bernama Rio de Janeiro. Dalam persinggahannya tersebut, para awak kapal bersenang-senang, membuat stok makanan hingga memperbagi bagian-bagian kapal yang rusak. Peristiwa pemberontakan yang menewaskan 2 kapten kapal. Untuk mengantisipasi waktu pelayaran yang panjang, Magellan sebagai kapten armada mulai mengurangi jatah ransum para awak kapal serta membuat mereka selalu sibuk. Langkah antisipasi itu membuat para awak, utamanya yang berasal dari Spanyol, mulai membangkang. Bahkan menyebabkan terjadi pemberontakan pada 2 April 1520 di tengah malam. Berkat kepandaiannya, Magellan berhasil mengatasi situasi pelik tersebut. Namun, dalam perkelahian itu, Luis Mendoza, kapten kapal Victoria, terbunuh. Kemudian, Gaspar de Quesada, kapten kapal Conception, dieksekusi dan jenazahnya diseret lalu dibelah 2, lalu dipamerkan untuk menanamkan rasa takut. Sementara itu, 2 konseptor lainnya yaitu Juan de Cartagena, kapten kapal San Antonio, dan seorang pendeta Sanchez de la Reina ditinggal begitu saja di pantai ketika armada mereka melepas jauh. Usai peristiwa tersebut, armada kembali melanjutkan perjalanan menuju Pulau Rempah-Rempah.
Mereka lagi-lagi menghadapi hantaman angin kencang serta ancaman bahaya karena perbekalan semakin menipis. Peristiwa pertempuran di Kepulauan Mariana. Peristiwa pada tanggal 6 Maret 1521, Magellan serta pasukannya tiba kembali di Kepulauan Mariana setelah 98 hari berada di samudera terbuka. Di tempat ini sempat terjadi perkelahian antara awak dan penduduk setempat. Magellan yang mengetahui bahwa sekoci kapten dicuri lalu mengirimkan kelompok penyerang ke pantai. Mereka membakar rumah-rumah penduduk dan mengakibatkan 7 orang penduduk asli terbunuh. Karena Kepulauan Mariana bukan Kepulauan Maluku, maka Magellan bersama pasukannya kembali bergerak, meninggalkan daratan dan berlayar ke arah barat. Pada 16 Maret, armada mencapai Pulau Homonhon di pinggir luar Kepulauan Filipina. Magellan pada mulanya sempat mengira bahwa mereka telah mencapai kepulauan yang dijanjikan, Kepulauan Rempah-Rempah. Dia kemudian sadar bahwa tempat itu bukanlah Kepulauan Rempah-Rempah yang mereka inginkan dan mereka tuju. Setelah mengetahui Enrique Maluku tidak mampu mengerti bahasa yang mereka pakai oleh penduduk setempat saat mereka mencoba berkomunikasi. Kisah selanjutnya, Enrique menuntaskan perjalanan mengelilingi bumi. Pada tanggal 7 April 1521, Magellan bersama timnya sampai di Cebu, Filipina. Saat itu, Enrique melengkapi perjalanan keliling dunianya, sekaligus menjadikan orang pertama yang mengelilingi dunia di dalam sejarah. Magellan, yang kala itu kapten kapal armada, tidak sempat menuntaskan perjalanan keliling dunianya. Dia mati terbunuh di Mactan, Filipina pada 27 April 1521 dalam sebuah pertempuran sengit. Setelah peristiwa itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju Pulau Rempah-Rempah. Armada Maluku itu sempat singgah beberapa tempat sebelum akhirnya tiba di sebuah tempat di 4 buah pulau yang diyakini merupakan bagian dari Kepulauan Maluku pada 6 November 1521. Pada tanggal 8 November 1521, armada Maluku memasuki Pelabuhan Tidore. Usai melakukan perjalanan dagang dengan Raja Tidore, Sultan Al-Masyur, para awak kapal pun mengisi 2 kapal mereka yang tersisa dengan penuh cengkeh. Kapal Victoria meninggalkan Maluku lebih dulu dan berhasil kembali ke Sanlúcar de Barmade pada tanggal 6 Maret 1522. Dan kembalinya armada ke Sanlúcar de Barmade, maka Elcano telah menuntaskan perjalanan keliling dunianya selang 17 bulan setelah Enrique. Sementara kapal Trinidad juga menyusul setelah diperbaiki, namun mereka tertangkap oleh Portugal yang mendapatkan perintah dari Manuel I untuk mencari armada Maluku dan menangkap Magellan. Dan itulah sejarah Indonesia yang ditutupi Eropa. Ternyata orang Indonesia lah yang pertama kali mengelilingi dunia 360 derajat. Jujur saja, admin sendiri pun merinding dengar kisah ini. Untuk kisah lebih jelasnya, kamu dapat membeli bukunya karya Bapak Helmi Yahya di toko buku kesukaan kamu. Video ini tidak terafiliasi oleh pihak siapapun. Terima kasih sudah menonton video ini. Tinggalkan komentar kamu di bawah dan tuliskan pembahasan apa yang ingin kita bahas pada video berikutnya.